Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pedagogi menyampaikan hasil observasi kami tentang identifikasi dan analisis kasus pemecahan permasalahan program PAUD di PKBM Fahri Ilmi. Dengan anggota saya sendiri Tasyatul Fadila dengan NIM 230051106 dan rekan saya Rani Khaironisa, Sarah Apriliana, dan Rezi Medeliza Putri. Baik, untuk pertama itu tujuan di sini dengan kami melakukan observasi di PKBM ini untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh PKBM Fadila Ilmi, baik dalam aspek manajemen sumber daya maupun proses pembelajaran, mengusulkan solusi yang relevan dan dapat diimplementasikan untuk mengatasi berbagai permasalahan. Solusi ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan mutu layanan pendidikan di PKBM Fadila Ilmi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rani. Kepada Rani, dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian observasi ke PKBM Fadila ini, di mana kami mengambil metode penelitiannya yaitu wawancara. Tujuannya yaitu untuk mengenai pemecahan permasalahan di PKBM Fadila ini. Ada beberapa bentuk wawancara yang kami lakukan. Yang pertama yaitu wawancara percakapan informal, di mana di wawancara ini kami didasarkan pada susunan pertanyaan saat berinteraksi langsung kepada pendidik di dalam PKBM Fadila ini. Yang kedua yaitu kami melakukan wawancara umum dengan pendekatan terarah. Nah, di sini kami melakukan wawancaranya dengan memberikan checklist selama wawancara itu untuk meyakinkan bahwa topik-topik ini sesuai dengan yang telah kami jabarkan gitu. Dan selanjutnya itu wawancara terbuka ya, di mana meliputi seperangkat pertanyaan yang secara seksama yang disusun dengan maksud untuk menjaring informasi mengenai isu-isu yang sesuai dengan urutan dan kata-kata yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jenis wawancara ini dijelaskan di atas yang dijelaskan di atas ini digunakan oleh peneliti kami untuk memperoleh informasi dari subjek penelitian. Yang selanjutnya ada rangkaian observasi, studi dokumentasi. Nah, sekarang kita masuk kepada deskripsi PKBM Fadila ini. PKBM ini salah satu satuan pendidikan pada peningkatan pendidikan bagi masyarakat, khususnya anak usia dini, kelompok marginal, dan masyarakat yang kurang pendidikan formal. Bentuk penyelenggaraannya ada beberapa untuk program PAUD normal. PKBM Fadila Ilmi ini menyelenggarakan yang bertujuan layanan pendidikan anak usia 0 sampai 6 tahun. Program ini meliputi pendidikan berbasis untuk menstimulasi aspek kognitif, emosional, serta motor anak. Menyediakan fasilitas lain seperti perosotan, juga jungkir, serta buku mulai. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai dasar yang diberikan oleh seperti tahu dan sama yang diberi. Jadi ini ketika melibat literasi agak di PAUD, PKBM ini juga menawarkan kegiatan literasi untuk anak-anak dan keluarga mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, serta menghitung bagi anak usia dini, sekaligus memberdayakan orang tua agar lebih terlibat dalam proses pendidikan anak. Yang terakhir yaitu pendidikan kesetaraan dan keterampilan. Di PKBM Fadila ini juga membuka layanan pendidikan untuk orang tua atau masyarakat sekitar seperti pendidikan kesetaraan, paket A, paket B, paket C, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Mungkin itu hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rani. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya Syarah. Kepada Syarah dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasarannya, di mana yang pertama yaitu anak usia dini dari umur 0 sampai 6 tahun. Nah, program PAUD non-formal PKBM Farila Ilmi ini terutama ditunjukkan untuk anak-anak yang tidak terjangkau layanan PAUD formal atau dari keluarga yang kurang mampu. Yang kedua yaitu remaja dan orang dewasa, di mana memberdayakan anak remaja dan orang dewasa sebagai mitra dalam pendidikan anak melalui kegiatan pelatihan dan literasi. Yang ketiga, masyarakat umum. Fokus pada pemberdayaan masyarakat dengan memberikan layanan pendidikan kesetaraan dan pelatihan keterampilan yang sering dilakukan oleh PKBM ini untuk mendukung keberlanjutan pendidikan di lingkup keluarga. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kontribusi PKBM Farila Ilmi. PKBM Farila Ilmi memainkan peran sangat penting dalam mendukung tujuan pembangunan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini dan memberdayakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Dengan pendekatan holistik dan berbasis komunitas, PKBM ini membantu mengurangi kesenjangan pendidikan di wilayah terpencil dan masyarakat yang kurang mampu. Nah, oleh karena itu, KBM Farila Ilmi ini tidak hanya menjadi tempat belajar bagi anak usia dini, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pendidikan. Yang selanjutnya yaitu permasalahan utama dalam program PAUD PKBM Farila Ilmi. Dari observasi yang telah kami lakukan di PKBM Farila Ilmi, kami menemukan tantangan yang dihadapi dan permasalahan yang terjadi. Tantangan yang kami temukan eh, kesabaran bagi pendidik untuk menghadapi berbagai tingkah laku yang dimiliki oleh masing-masing anak. Selanjutnya permasalahan yang terjadi berupa yang pertama yaitu ada sumber daya, di mana fasilitas, sarana, dan prasarana sering tidak memadai seperti ruang belajar yang sempit, peralatan bermain yang kurang aman, serta minimnya bahan ajar. Yang kedua yaitu pendanaan. Keterbatasan dana operasional menjadi kendala utama terutama untuk pelaksanaan program yang berkualitas, pengadaan alat peraga edukatif atau peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Yang kedua, kendala akses bagi kelompok rentan. Yang pertama yaitu letak geografis, di mana PAUD di daerah yang padat penduduk dan juga berdekatan dengan pantai. Selain itu juga jika hujan deras seringkali terjadi banjir dan terganggunya aktivitas bermain dan belajar anak. Yang kedua yaitu anak dengan disabilitas. Layanan inklusif masih minim sehingga kebijakan tentang pendidikan inklusif sering kali hanya bersifat umum tanpa panduan teknis yang jelas terutama implementasi di daerah terpencil. Yang ketiga ada standar kurikulum yang diterapkan. Dari informasi yang kami dapatkan tidak adanya keterbatasan dari segi kurikulum karena adanya bentuk kerjasama dan mengkomunikasikan langsung terlebih dahulu dengan pendidik lain sesuai dengan tema yang diajarkan kepada anak. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab masalah. Yang pertama yaitu aspek kebijakan, di mana pelaksanaan kebijakan yang belum optimal, banyak PKBM termasuk Farilah Ilmi ini mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah, yaitu pendanaan untuk PAUD seringkali bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Yang kedua, faktornya yaitu dari aspek sosial. Perbatasan partisipasi masyarakat, PKBM Farila Ilmi ini menghadapi tantangan dalam menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program PAUD. Yang ketiga, ada aspek ekonomi, di mana keterbatasan sumber daya ekonomi PKBM Farila Ilmi ini beroperasi di lingkungan yang ekonominya lemah,
sehingga sulit untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan PAUD. Yang keempat ada aspek infrastruktur, yaitu keterbatasan sarana dan prasarana di PKBM Farila Ilmi. Sekitar 40% PKBM mengalami kekurangan fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan program PAUD. Hal ini mencangkup kurangnya ruang kelas, alat bantu belajar, dan fasilitas pendukung lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syarah. Untuk materi selanjutnya yang disampaikan oleh Rezi. Kepada Rezi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai materi studi kasus penyelesaian masalah. PKBM Farila Ilmi tidak hanya menawarkan program PAUD, tetapi juga program pendidikan kecakapan wirausaha, seperti melakukan kerajinan serabut kelapa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan peserta didiknya, serta mempersiapkan mereka untuk mandiri secara ekonomi. Pada temuan lapangannya, yang pertama itu keterampilan praktis. Peserta didik dilatih untuk membuat kerajinan pot bunga dan lukisan dari sabut kelapa, yang membantu mereka memahami teknik keterampilan dan dasar pengelolaan usaha. Yang kedua yaitu pemberdayaan peserta didik. Program ini berhasil meningkatkan pengetahuan serta menciptakan kesadaran tentang pemanfaatan potensi lokal. Selanjutnya mengenai strategi pemecahan masalah. Dalam konteks pendidikan anak usia dini pada PKBM Farila Ilmi ini, berbagai strategi pemecahan masalah diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Strategi ini melibatkan keterlibatan masyarakat, penerapan teknologi, kemitraan, dan intervensi pemerintah. Ada beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing strategi tersebut, yaitu pertama, keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung program PAUD. Melalui kemitraan dengan orang tua dan komunitas, PKBM Farila Ilmi dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Anak yang dapat diambil meliputi pertama, mengedukasi orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam perkembangan anak, termasuk cara mendukung pembelajaran di rumah. Yang kedua, kegiatan komunitas mengadakan acara yang melibatkan masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap pendidikan anak usia dini. Selanjutnya mengenai penerapan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pemecahan masalah dalam PAUD. Di PKBM Farila Ilmi, teknologi dapat diterapkan melalui platform pembelajaran digital dengan menggunakan aplikasi dan platform lain untuk menyediakan materi pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi anak-anak. Yang kedua yaitu mengenai memanfaatkan data untuk memahami kebutuhan spesifik anak-anak, menyesuaikan kurikulum serta metode pengajaran. Selanjutnya mengenai kemitraan. Kemitraan dengan berbagai pihak termasuk lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk mengatasi tantangan dalam penyelenggaraan PAUD. Ada beberapa kemitraan yang dapat dilakukan yang pertama yaitu kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dengan bekerjasama dengan dinas terkait untuk mendapatkan dukungan sumber daya dan pelatihan bagi pendidik. Yang kedua, kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk program-program yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan anak, seperti penyediaan makanan bergizi dan juga fasilitas sanitasi. Selanjutnya mengenai intervensi pemerintah. Intervensi dari pemerintah juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas PAUD di PKBM Farila Ilmi, termasuk dalam pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan PAUD, termasuk peraturan tentang standar pendidikan dan kesejahteraan anak, serta menyediakan dana dan sumber daya untuk pelatihan pendidik serta pengadaan fasilitas pendidikan yang memadai dan mendukung. Materi yang terakhir yaitu analisis dampak strategi penyelesaian.
Implementasi strategi penyelesaian masalah dalam program pendidikan anak usia dini di PKBM Fadila Ilmi memberikan dampak signifikan baik secara langsung kepada peserta program maupun secara luas dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ada beberapa analisis dampak dan strategi yang diterapkan. Yang pertama, bagian dampak langsung kepada peserta program PAUD, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan penerapan teknologi dan metode pembelajaran yang inovatif, anak-anak di PKBM Fadila Ilmi ini mengalami peningkatan dalam kualitas pembelajarannya. Pembelajaran berbasis dan pendekatan yang dipersonalisasikan memungkinkan anak-anak untuk belajar dengan cara yang lebih aktif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dampak yang kedua yaitu persiapan sekolah yang lebih baik. Anak-anak yang mengikuti program PAUD dengan pendekatan holistik cenderung lebih siap memasuki pendidikan dasar. Mereka menunjukkan perkembangan yang baik dalam kemampuan sosial, emosional, dan juga akademis, yang mengurangi kemungkinan mereka untuk mengulang kelas atau menghadapi masalah di kemudian hari. Selanjutnya, pengembangan potensi individu. Melalui kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan berbagai aspek kecerdasan, anak-anak dapat mengeksplorasi dan mengembangkan potensi mereka secara optimal. Program ini tidak hanya fokus pada aspek akademis saja, tetapi juga pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial. Dampak secara luas dalam meningkatkan kualitas pendidikannya, yang pertama itu peningkatan standar pendidikan. Strategi kemitraan dengan lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah memungkinkan PKBM ini untuk mendapatkan dukungan sumber daya tambahan, serta pelatihan bagi pendidik sehingga memungkinkan kualitas pengajaran secara keseluruhan di lembaga tersebut. Yang selanjutnya itu mengenai pemberdayaan komunitas. Keterlibatan masyarakat dalam program PAUD tidak hanya meningkatkan dukungan terhadap pendidikan, tetapi juga memberdayakan komunitas untuk partisipasi aktif dalam proses pendidikan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu dukungan kebijakan pemerintah. Intervensi pemerintah melalui kebijakan dan pendanaan untuk PAUD membantu memastikan keberlanjutan program serta memberikan dukungan struktural bagi pengembangan lembaga pendidikan non-formal seperti PKBM Fadila Ilmi. Kebijakan ini mendorong intervensi yang lebih besar dalam pendidikan anak usia dini sehingga memperkuat sistem pendidikan nasional. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya kepada Zi. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil observasi dan analisis terhadap program PAUD di PKBM Fadila Ilmi, identifikasi kasus permasalahan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya seperti fasilitas pembelajaran yang belum memadai serta tantangan dalam kurangnya dana dan diperoleh atau yang didapatkan dari pemerintah sehingga keterbatasan dalam mencukupi proses belajar mengajar yang maksimal. Sekian laporan kami. Saya sebagai moderator di kata mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.